Shalom Bapak Ibu, kita berjumpa kembali dalam Daily Devotion. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sangat bersuka cita karena sampai saat ini kami tetap diberikan kemampuan oleh Tuhan sehingga kami tetap kuat. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, pada saat ini kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau berbicara lewat hamba-Mu, sehingga firman Tuhan yang kami sampaikan bisa memberkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Terpujilah Engkau, kami siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, kita membaca firman Tuhan, yaitu terambil dalam Mazmur pasal 62. Kita membaca ayat yang ke-9. Saya akan bacakan. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Puji Tuhan. Pembacaan firman Tuhan ini saya akan bagikan 3 poin. Yang pertama adalah percaya. Saudara, tidak ada manusia pun yang luput dari namanya tantangan. Entah dia orang kaya, entah orang miskin, orang yang berpendidikan tinggi, orang biasa, namanya tantangan datang. Dia tidak pernah memilih siapapun. Saudara, kita melihat perjalanan dari Raja Daud. Dia berperang, dia tidak pernah kalah. Kenapa dia tidak pernah kalah? Karena Tuhan menyertai dia. Kenapa Tuhan menyertai dia? Karena dia percaya bahwa bersama dengan Tuhan pasti Tuhan memberikan kemampuan, pasti Tuhan memberikan kemenangan. Kita melihat peristiwa waktu dia mengalahkan Goliat. Dia tidak pernah takut, dia tidak pernah gentar, karena dia terlalu yakin dan percaya bahwa kalau dia bersama dengan Tuhan, pasti Tuhan membela, pasti Tuhan memberikan kemenangan. Dan ini terjadi. Bapak Ibu, ini sebenarnya adalah mengingatkan kembali kepada saudara dan saya, bahwa saudara dan saya kalau percaya kepada Tuhan, kesulitan apapun yang kita hadapi, Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Ayat ini sebenarnya dia tegaskan kembali untuk mengingatkan setiap orang yang percaya, yaitu termasuk saudara dan saya. Amin Bapak Ibu. Jadi poin yang pertama adalah percaya. Bahkan dia menegaskan kembali percaya setiap waktu. Pada saat ini kita bisa kuat, kita bisa tertawa, tetapi belum tentu kita besok masih tertawa. Atau minggu ini kita masih kuat, tetapi belum tentu minggu ke depan itu kita masih tetap sama. Karena hidup kita ini seperti roda yang berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Karena itu, saya harapkan yang menjadi andalan kita hanya kita percaya kepada Tuhan. Karena kalau kita percaya kepada Tuhan, di situ kemampuan Tuhan berikan kepada semua orang yang percaya kepadanya. Inilah poin yang pertama. Poin yang kedua, di sini dikatakan, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Bapak Ibu, mari kita mau belajar seperti Hana. Hana ini dia mengalami kesulitan, dia mengalami satu masalah, yaitu disakiti oleh penina madunya, dan suaminya pun tidak bisa berbuat apa-apa. Suaminya tidak bisa membela dia, karena yang menyakiti dia
adalah istrinya sendiri juga. Bahkan Imam Eli pun tidak bisa memahami apa yang dialami oleh Hana. Sampai dia berkata, berapa lama lagi engkau berlaku seperti seorang mabuk? Lepaskanlah mabukmu itu. Tetapi kita melihat Hana ini luar biasa. Dia menjawab dengan kerendahan hati, minuman yang memabukkan tidak aku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku kepadanya. Jadi saudaraku, inilah hebatnya Hana. Dia tidak tersinggung apa yang dikatakan Imam Eli. Aturannya Imam Eli itu perkataannya bisa membangun, tetapi perkataan dari Imam Eli justru menghakimi dia. Tetapi saudaraku, kita melihat Hana itu luar biasa. Mari kita mau belajar seperti Hana. Tak kala kita menghadapi masalah mungkin yang sama seperti yang dihadapi Hana, kita tetap belajar untuk merendahkan hati kita. Puji Tuhan. Saudara, kita boleh saja kita meminta bimbingan dari hamba-hamba Tuhan. Boleh saja kita meminta satu petunjuk-petunjuk dari kebenaran siapapun yang kita sukai. Tetapi ini bukan menjadi satu dasar untuk kita berharap kepada manusia. Kalau kita berharap kepada manusia, kita gampang kecewa dan kita meninggalkan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, poin yang kedua adalah kita mau belajar untuk mencurahkan isi hati kita hanya kepada Tuhan. Poin yang ketiga adalah Allah adalah tempat perlindungan kita. Kita akan membaca dalam Mazmur pasal 91 ayat 1 dan 2. Saya akan bacakan. Orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percaya. Puji Tuhan. Saya yakin dan percaya, kalau kita yakin dan percaya bahwa Allah adalah tempat perlindungan kita, maka kita akan dimampukan untuk menghadapi semua kesulitan apapun. Kita diberikan jalan keluar tak kala kita menghadapi jalan buntu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya harapkan biarlah kita tetap membangun hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita membangun hubungan kita dengan Tuhan terus menerus, saya yakin dan percaya kita mendapat satu kekuatan, dan kekuatan itulah yang memampukan tak kala kita menghadapi namanya kesulitan. Inilah firman Tuhan yang saya boleh bagikan kepada Bapak Ibu. Biarlah firman Tuhan ini bisa memberkati kita semua. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang memberikan kekuatan kepada kami tak kala kami dihadapkan dengan masalah apapun, tak kala kami dihadapkan dengan jalan buntu, Engkau tetap memberikan jalan keluar kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Dimanapun mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka boleh dimotivasi, mereka boleh dikuatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Berkati juga bangsa dan negara kami, berkati presiden dan wakil presiden kami. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkat Tuhan tetap mengalir kepada kami, kepada jemaat-Mu, bahkan kepada bangsa kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa kembali dalam daily devotion. Tuhan Yesus memberkati. Saya harapkan
kita tetap kuat, kita tetap sehat. Pertolongan kita hanya Tuhan Yesus, tidak ada pertolongan lain. Amin.